Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dari ini kita dalam keadaan sehat dan tetap beraktivitas. Media sosial berbasis blockchain saat ini mulai merambah Indonesia. Salah satunya yang mulai berkembang adalah Diamond Talk yang menyatakan sebagai platform sosial Fi video pendek yang terdesentralisasi. Kita coba lihat lebih jauh Diamond Talk dari laman resminya. Kita buka situsnya. Situsnya ini menggunakan bahasa Inggris, tapi saya akan coba membaca dengan terjemah. Blockchain adalah infrastruktur value internet generasi berikutnya, sementara Diamond Talk adalah platform ekologi video pendek terdesentralisasi berikutnya berdasarkan blockchain, yang bertujuan untuk menggunakan teknologi terdesentralisasi untuk menyelesaikan serangkaian masalah di bawah video pendek tradisional sistem platform untuk membangun video pendek yang aman. Aman di sini artinya memang blockchain bersifat terdesentralisasi. Artinya tidak ada otoritas pusat yang mengendalikan dan tidak mengolah informasi data pribadi usernya. Tentu saja ini akan berbeda dengan medsos-medsos sebelumnya yang saat ini masih kita gunakan. Kemudian efisien, praktis lah. Otonom, maksudnya saling menguntungkan antar pihak platform dan pengguna. Di sini berarti pengguna bisa memperoleh keuntungan atas aktivitasnya dalam platform tersebut. Stabil dan ekonomis. Sepertinya ini konsisten dan tidak berubah, dan terus-menerus. Serta dikatakan ekonomis, terjangkau mungkin untuk berbagai kalangan. Oke, selanjutnya, platform video pendek terdesentralisasi. Pemusisian platform Diamond Talk adalah untuk membangun berbagai video pendek yang terdesentralisasi. Platform tanpa atribut eksplisit, dan dapat diikuti oleh semua orang itu lebih jelas klasifikasi dan mudah dicari dan digunakan. Atas dasar teknologi blockchain, Diamond Talk memiliki sifat kriptografi mata uang digital yang algoritma hash-nya akan memastikan pengguna dalam pertukaran, penggunaan, privasi, dan aspek lainnya. Jadi, karena Diamond Talk ini menggunakan teknologi blockchain, maka segala transaksi yang terjadi di dalam aplikasi tersebut tentunya menggunakan koin atau token atau cryptocurrency alias mata uang digital. Lanjut, karena transnasional sifat blockchain, pengguna platform dengan mudah memecahkan masalah pertukaran mata uang dan transaksi. Nah, ini sepertinya Diamond Talk ini memudahkan penggunanya dalam hal transaksi atau pertukaran mata uang. Seperti dari mata uang konvensional seperti rupiah ke mata uang kripto atau koin. Juga sebaliknya dari koin ke rupiah. Dengan Diamond Talk, semua orang dapat memasuki era baru video pendek sosial Fi, menghasilkan keuntungan apapun yang Anda buat. Tentunya ini bagi para kreator atau siapapun yang mengupload video akan memperoleh keuntungan tanpa ada istilah monetisasi seperti YouTube. Kira-kira seperti itulah. Atau hanya berpartisipasi. Mungkin maksudnya menonton saja kali ya. Sekedar menikmati aplikasi saja, seperti di TikTok gitu. Like, komen, dan share. Berarti Diamond Talk ini pengguna memiliki dua pilihan. Satu, bisa jadi pengguna bisa memperoleh keuntungan dengan ikut berkontribusi di dalamnya. Ataupun yang kedua, pengguna hanya sekedar menikmati saja, alias sekedar nonton-nonton konten video pendek yang ada di aplikasi tersebut tanpa harus berkontribusi, seperti halnya di YouTube atau TikTok. Aktivitasnya cuma nonton, like, komen, dan share gratis. Selanjutnya, platform bagi hasil yang efektif. Semua node di platform video pendek Diamond Talk harus berkontribusi secara keseluruhan. Platform terdesentralisasi, terdistribusi melalui perilaku yang efektif, sehingga memperoleh insentif dan penghargaan yang sesuai, dan pada akhirnya menciptakan organisasi yang benar-benar mandiri dan ekosistem bisnis yang memotivasi diri sendiri. Semua node di platform pendek. Nah, ini di sini kita pahami dulu istilah node dalam blockchain karena pasti akan selalu ditemukan. Sebab
Node ini dalam blockchain merupakan bagian penting dalam jaringan blockchain yang bertugas untuk memastikan agar token dapat beroperasi dan terdistribusi secara peer-to-peer tanpa ada satu pihak manapun yang mengontrol jaringan. Dalam blockchain, node berperan untuk menyebarkan dan memvalidasi transaksi. Jadi, kalau ada seorang pengguna yang melakukan transaksi, maka node akan menerima transaksi tersebut dan memverifikasinya. Tapi kalau dalam dunia komputer, node itu merupakan sebuah perangkat yang berperan untuk mentransfer ataupun menerima serta meneruskan informasi ke perangkat lain. Sedangkan dalam blockchain, node itu terbagi dalam beberapa jenis, seperti halnya ada full node, atau late node, atau master node, atau mining node, ataupun staking node. Diamond menggunakan model ekonomi token yang efektif yang menghasilkan insentif untuk memastikan bahwa semua peserta ekologis dihargai sesuai dengan besarnya kontribusi mereka. Di sini dikatakan Diamond akan memberikan penghargaan sesuai kontribusi. Ini berarti ada mining node yang memiliki beberapa variasi yang berbeda, yang memungkinkan bagi pengguna untuk memilih ataupun memiliki beberapa mining node tersebut. Dan berarti setiap mining node akan memperoleh keuntungan yang bervariasi. Perilaku efektif dari setiap simpul ekologis tidak dimotivasi oleh rasa moralnya sendiri, tetapi oleh motivasi ekonomi berdasarkan pandangan nasional. Melalui desain model ekonomi token, Diamond membuat tujuan rasional dari setiap simpul ekologis dan seluruh video pendek misi pembangunan ekologi bersatu dan insentif yang kompatibel, sehingga membentuk ekologi sosial video pendek terdistribusi yang berharga dan kompetitif. Kemudian fungsi utama. Sebagai platform video pendek terdesentralisasi, Diamond terutama menyediakan pengguna dengan pembuatan dan penyebaran video pendek. Berbeda dari TikTok, YouTube, dan lainnya, platform tradisional. Keunggulan Diamond adalah semua peserta dapat berbagi pendapatan dengan platform. Membuat dan menelusuri video dapat dihargai dengan platform untuk penambangan. Di bawah insentif bagi hasil, Diamond akan menarik pengguna global untuk berpartisipasi dan menyediakan lalu lintas untuk pusat perbelanjaan siaran langsung sesuai interaksi dan transaksi dalam platform yang selanjutnya mempromosikan ekologi ekspansi. Fungsi utama di sini mungkin dimaksudkan bagi pengguna yang sudah berkontribusi agar membuka video atau menelusuri video dalam aplikasi tersebut yang tujuannya untuk mining node tadi, yakni menyiarkan dan menerima transaksi ke dalam jaringan. Oke, sekarang kita coba lihat teknologinya. Mitra teknologinya adalah Binance. Dikatakan di sini, Binance, pertukaran mata uang digital terbesar di dunia, memiliki ekosistem blockchain yang komprehensif. Pendirinya Changpeng Zhao bertujuan untuk menjadi pembangun dasar dunia blockchain, mempromosikan pengembangan industri blockchain, dan mewujudkan sirkulasi bebas nilai. Ini mengoperasikan platform perdagangan dan blockchain Binance dengan pengguna di lebih dari 180 negara di seluruh dunia dan keuntungan tahunan lebih dari 5 miliar dolar Amerika Serikat. Oh, ini mungkin yang menjadi pertimbangan Diamond memilih blockchain-nya BNB ini. Blockchain Binance ini termasuk blockchain generasi ketiga yang sudah memiliki smart chain. Coba kita cari di mana smart chain-nya ya. Nah, ini Binance Smart Chain, token Diamond Ini jaringannya menggunakan BP20. Pasokan totalnya ada 100 miliar di TOK. Wah, banyak banget ini. Di TOK ini berarti native tokennya Diamond Ada 1475 alamat pemegang, kemudian transfernya ini ada 41.773 ini saat dibuka ini. Nah, ini nih. Ini alamat smart kontraknya ini. Di sini juga ada situs resminya nih. Oke, kita kembali. Kita kembali ke halaman ini. Ini mitra investasinya
minta investasinya bekerja sama dengan Danhua Capital. Dikatakan Danhua Capital adalah dana modal usaha yang baru dibentuk yang berfokus pada investasi dalam pencapaian teknologi dan pengembangan yang mengganggu dan berpengaruh dalam inovasi bisnis di Amerika Serikat dan didirikan pada tahun 2013. Ladang investasi yang ditambah dengan Danhua Capital pada cover yang mengganggu teknologi yang muncul seperti kecerdasan buatan, virtual atau augmented reality, data besar, blockchain, dan aplikasi tingkat perusahaan. Tahap investasi terutama pada tahap awal pertumbuhan. Oke, ini mitra investasinya ada Danhua Capital. Kita coba lanjut, terus kita lihat, coba kita lihat peta chart. Ini token ekonomi dulu. Token ekonomi penerbitan dan distribusi. Oh, tadi ini nama tokennya DITOK. Ini native tokennya ini. Native tokennya DITOK. Ini total sirkulasinya ada 70 miliar. Kalau tadi 100 miliar ya semuanya totalnya itu. Pajak transaksinya 5%, 2% untuk membakar, burning, 3%-nya untuk bonus pemegang mata uang. Kemudian rinciannya mekanisme distribusinya di sini. 15% sebagai ladangan likuiditas, 5% untuk departemen pemasaran, kemudian 5%-nya untuk tim pengembangan DITOK, kemudian 5%-nya ini sebagai untuk investor benih, dan 70%-nya itu hadiah untuk penambangan. Oke. Ini coba kita lihat ini nih, program pengurangan produksi apa ini? Nilai presentasi output dari setiap 10 miliar dana yang akan disimpan, dicairkan, akan menurun sesuai dengan itu. Oh, ini begini. Oh, ini setiap jumlah token, setiap 10 miliar yang terjual, output hariannya 6%. Kemudian dari 10 miliar ke 20 miliar itu akan output hariannya menjadi 3%. Dari 20 miliar sampai 30 miliar output hariannya 1,5%, dan seterusnya sampai habis 70 miliar, yaitu output hariannya hanya 0,08%. Oke, selanjutnya ini kita cari ininya. Mana sih peta jalannya ini ya? Oh, ini anggotanya nih. Ini anggota timnya ini. Nah, ini anggota timnya Abhishek Osahon, Diamond Talk CIO. Ini CIO-nya ini Abhishek Osahon. Kemudian Rafael Metivet, ini Direktur Divisi Teknologi Blockchain. Shared Zhang, ini sebagai senior Diamond Talk. Lanjut, pengembangan peta jalan. Nah, ini roadmap-nya nih, kita lihat nih. Fase pertama dimulai Desember 2021. Oh, ini fase pertamanya pada bulan Desember 2021. Pada bulan Desember 2021 ini mulai pembentukan komputasi awan dan pusat data blockchain. Kemudian pengembangan teknologi video pendek yang terdesentralisasi. Nah, mulai pada fase kedua, yakni pada Januari sampai dengan April 2022, ini dimulai peluncuran kertas putih, white paper, dan peluncuran situs webnya. Oh, baru dimulai ini pada Januari 2022. Kemudian juga aplikasi mendarat di toko mobile atau membuka fungsi penciptaan video. Kemudian menetapkan pusat layanan terpadu aplikasi Diamond Talk. Berarti ini dimulai pada Januari-April 2022. Kemudian pada fase ketiganya, ini berarti April, Mei, Juni. Mulai Mei, peluncuran global platform untuk memperingati pelepasan NFT. Wah, ini ada NFT-nya juga ini. Terapkan pasar global dan membangun pusat operasi regional. Terhubung dengan merek e-commerce global utama dan membangun asosiasi selebriti online. Jumlah pengguna melebihi 1 juta. Nah, ini dimulai dari sini nih ya. Jika pengguna sudah melebihi dari 1 juta. Oke. Kemudian pada fase keempatnya, perluas pasar internasional dan memperkuat keuntungan kompetitif. Kemudian aplikasi video pendek Diamond Talk dan dompet mata uang digital tersambung. Wah, ini aplikasi video pendek dan dompet mata uang digital mulai tersambung. Ini artinya tersambung dengan exchange global mungkin. Ini pada fase yang keempat. DITOKoin terdaftar di bursa utama seperti Binance. Wah, ya ini betul, ini pada fase 4. DITOKoin ini akan mulai terdaftar di bursa utama seperti Binance, Coinbase apa Chainbase dan Bitmax dengan valuasi 0,7 sampai 1 dolar Amerika Serikat. Wah, ini valuasi harganya nih kalau sudah listing
Di Binance ini di kisaran 0,7 sampai 7 dolar AS. Nah, jumlah pengguna melampaui 10 juta. Oh, jadi pada fase keempat ini, di mana diharapkan pengguna Diamond Talk ini atau yang mendownload aplikasi ataupun semua pengguna yang menggunakan yang terlibat di dalam Diamond Talk ini mencapai 10 juta pengguna. Jadi kalau sudah mencapai 10 juta pengguna, maka Diamond Talk ini akan terdaftar di bursa. Baru listing. Mungkin seperti itu kali. Jadi listingnya itu nunggu nanti setelah 10 juta pengguna. Kemudian pada fase yang kelima, pembentukan otonomi desentralisasi Diamond Talk atau DAO, membangun jaringan blok e-commerce, video e-commerce, buat ekosistem sosial yang terdesentralisasi. Oh, ini jadi pada fase yang kelima, nanti Diamond Talk, aplikasi Diamond Talk ini akan benar-benar terdesentralisasi. Oh, jadi saat sekarang ini aplikasi Diamond Talk itu masih belum sepenuhnya terdesentralisasi. Mungkin seperti itu. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.